Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim dan Pak Kepala Bapak Nas yang saya hormati, Basarnas ya, Basarnas yang saya hormati, perkenalkan saya Sadia Uluputi, Pak dari fraksi PKS Dapil Maluku. Ini rapat pertama dengan BMKG dan Basarnas. Ada beberapa hal yang saya highlight. Yang pertama untuk BMKG ya Bu. Nah ini ada beberapa hal yang saya sampaikan terkhusus IHPS ya Bu, ikhtisar hasil pemeriksaan 2024 dan juga yang tadi Ibu paparkan di tahun 2025 ada beberapa hal ya. Saya mengambil temuan BPK untuk um, salah satu yang berkaitan dengan kinerja BMKG. Yang pertama disebutkan bahwa ada dua hal yang patut diperbaiki, yaitu tentang strategi dan media yang belum efektif, kemudian klasifikasi informasi peringatan dini berdasarkan kebutuhan stakeholder yang belum dilakukan gitu. Nah, dari dua temuan ataupun apa yang disampaikan oleh BPK ini, kami juga menyampaikan ya, menyarankan kepada BMKG agar bisa melakukan identifikasi ataupun evaluasi untuk menyebarluaskan informasi dan peringatan dini yang tentu ini mempertimbangkan wilayah-wilayah geografis dan karakteristik yang sulit gitu. Nah, saya mengambil paparan yang tadi Ibu sampaikan ya, bahwa ternyata di beberapa item yang tadi disampaikan, misalnya pengelolaan meteorologi maritim yang diusulkan 25 miliar, ternyata turun 2 miliar ya. Dan sekolah lapang iklim tematik di wilayah timur, ya ternyata capaiannya baru 0% ya. Layanan informasi gempa bumi dan tsunami melalui sekolah lapang di timur juga masih 0%. Nah, dan dalam konteks ini sebagai anggota DPR yang mewakili Indonesia Timur dari Maluku, saya mengangkat persoalan ini Bu ya. Nah, persoalan kejadian yang sering terjadi ini terus terang Bu, ada beberapa hal yang saya perlu kemukakan di sini. Yang pertama itu kurangnya riset yang sering dipakai atau digunakan sehingga informasi terkait dengan kapan terjadinya gempa bumi ataupun kapan terjadinya tsunami, meletus gunung berapi, ini juga terlambat diketahui oleh masyarakat. Nah, 1 bulan ini Bu, saya informasikan hingga minggu terakhir kemarin di Pulau Seram, di Kecamatan Amalatu, ini terjadi gempa bumi dan ratusan rumah rusak serta rumah ibadah yang rusak. Nah, ini perlu juga ada tadi ya informasi ataupun komunikasi yang disampaikan oleh BMKG ini bisa sedini mungkin. Hal lain juga yang saya perlu angkat yaitu soal informasi untuk kondisi-kondisi mitigasi informasi untuk daerah maritim, Bu. Sering terjadi masyarakat kita ya karena kebutuhan misalnya harus ke laut ya, harus menyeberangi dari pulau ke pulau gitu, harus tangkap ikan dan lain-lain sebagainya, sehingga mereka mau ombak, mau gelombang setinggi apapun karena kebutuhan mereka tetap harus bisa bisa tetap karena ini lahan untuk mencari kehidupan gitu. Tetapi kesadaran akan bahaya ini masih belum terlalu menjadi persoalan yang lebih didahulukan daripada persoalan kehidupan yang memang harus mereka penuhi gitu. Nah, oleh karena itu maka
saya memberikan permintaan agar tadi misalnya layanan-layanan informasi kalau bisa yang masih 0% untuk kawasan-kawasan timur, ajak sekolah-sekolah lapang ini segera bisa dijalankan karena ini sudah bulan Juni dan pada bulan Juni, Juli, Agustus ini justru terjadi puncak-puncaknya, Bu. Puncak kritis terhadap persoalan iklim, persoalan cuaca, banjir dan hujan. Yang kedua terkait dengan capaian anggaran 2026, Pak Ketua. Nah, dalam anggaran 2026 ini sekitar ada 1 triliun yang di blok ya, Bu, di backlog ya. Backlog ya. Nah, dalam kebutuhannya itu 3,5 triliun, tapi yang disetujui dalam alokasi pagu indikatifnya 1,894 triliun. Berarti masih sekitar 1,66 triliun gitu. Nah, sementara jika kemudian kita sandingkan dengan capaian ataupun pelaksanaan capaian prioritas yang tahun-tahun sebelumnya, 2024 ternyata di catatan kami itu ini tidak sampai 100% dalam evaluasi penyerapan anggarannya gitu. Pertanyaannya mengapa? Dan ini juga akan mempengaruhi Bappenas ataupun Kemenkeu dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan dari BMKG ataupun Basarnas sendiri gitu. Nah, sehingga kami memberikan penekanan agar evaluasi terhadap capaian ini juga bisa dipenuhi, terutama dalam hal pemeliharaan alat operasional utama, ALOPTAMA, Bu, yang ini tentu sangat dibutuhkan sekali dalam kebutuhan ini. Nah, yang ketiga, Pak Ketua, saya singkat-singkat saja. Ini sudah panjang Ibu ini. Soalnya saya punya 17 halaman, Pak Ketua. Tapi Boy, saya 1 halaman saja. Kalau begini singkat, panjangnya bagaimana Pak Boy? Ya, Bu. Ya sudah terakhir lah, Pak, ya, untuk silakan. Basarnas. Baik. Sudah, Bu, ya? Iya. Sudah ya? Ini masih baru dan dari timur kan, Pak. 1 terakhir ya, Pak Ketua, ya, untuk Basarnas ya. Nah, saya punya catatan juga kepada Pak Basarnas. Ini juga rekomendasi BPK ini agar saya memberikan catatan Kepala Basarnas memerintahkan Deputi Sarana Prasarana agar bisa merencanakan pengadaan dan distribusi sarana prasarana terutama untuk daerah-daerah terpencil dan risiko bencananya tinggi, Pak. Nah, ini beberapa waktu kemarin saya berkunjung ke beberapa SAR di Kota Ambon, Pak. Ternyata di musim hujan pun mereka tidak punya baju hujan dan sepatu bot, gitu. Nah, ini kebutuhan amat sangat dasar sekali yang perlu untuk dipenuhi. Belum lagi misalnya kebutuhan-kebutuhan kayak di pendakian ya. Beberapa catatan kemarin kasus di Maluku Tenggara ada 2 mahasiswa UGM yang meninggal. Kemudian juga di Gunung Binaya ada mahasiswa, ada Firdaus ya yang meninggal gitu. Ketika saya telusuri ternyata juga salah satunya kurangnya sarana prasarana Basarnas, Pak. SAR gitu ya, mohon maaf. SAR yang mereka butuh misalnya sarana prasarana dasar sekali sih sebenarnya, bot untuk bisa bergerak cepat dalam operasi SAR-nya. Demikian Pak Ketua dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.